Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Fitria dari UPTD Puskesmas Kera, akan memaparkan inovasi dengan judul Jemari Indah Siap Siaga, jemput dan antar ibu bersalin dari dan ke rumah menggunakan aplikasi alarm persalinan siap antar jaga. Latar belakang dari inovasi ini, persentase persalinan non-vaskes di UPTD Puskesmas Kera pada tahun 2018 15,32% dan pada tahun 2019 10,79%. Masalah utama persalinan non-vaskes di wilayah Puskesmas Kera yang pertama, keterbatasan alat transportasi terlebih pada musim hujan. Yang kedua, adanya tradisi di masyarakat bahwa persalinan itu adalah proses yang alamiah, bisa dilakukan di mana saja meski tanpa pertolongan tenaga yang profesional. Yang ketiga, masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa lokasi puskesmas itu terlalu jauh. Oleh karena itu, Jemari Indah Siap Siaga hadir membantu permasalahan ibu bersalin dan keluarga, kerjasama dari berbagai pihak melalui kemitraan dengan PSC, pemerintah desa, dan pihak swasta. Tujuan dari inovasi ini menekan kejadian angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan capaian persalinan di fasilitas kesehatan, serta meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Implementasi inovasi yang pertama, pembentukan tim, pembuatan SOP, tata laksana untuk sopir dan tenaga kesehatan. Kemudian dilakukan koordinasi dengan kepala desa dan lintas sektor untuk membuat kesepakatan terkait kesiapan alat transportasi yang akan digunakan oleh ibu bersalin dan keluarga. Kemudian pendataan ibu hamil dengan GIS. Setiap bulan, bidan desa dibantu kader kesehatan mendata semua ibu hamil melalui kunjungan rumah dengan mengambil titik koordinat masing-masing menggunakan aplikasi GIS, sehingga sebaran ibu hamil di wilayah kerja dapat terlihat. Selanjutnya, pelaksanaan kelas edukasi. Yang sebelumnya sasaran kelas edukasi hanya ibu hamil dan suami, tetapi saat ini dihadirkan juga pengambil keputusan dalam keluarga atau yang dituakan dan dukun. Pelaksanaannya di posyandu atau kunjungan rumah secara persuasif melibatkan pemerintah setempat dan lintas sektor. Selanjutnya, penginputan data ibu hamil di aplikasi alarm persalinan. Saat bidan desa dan kader tulin mendata, mereka juga mengumpulkan beberapa data lainnya seperti nomor kontak atau WA ibu hamil, kepala keluarga atau pengambil keputusan dalam keluarga, calon donor, sopir, dan bidan. Alarm persalinan ini adalah aplikasi sederhana berbasis desktop. Setelah itu, notifikasi alarm persalinan. Notifikasi dalam bentuk WA akan terkirim ke kontak yang telah diinput secara otomatis pada hari 14 dan hari 7 sebelum hari tafsiran persalinan, sehingga ibu hamil, keluarga, dan semua orang yang terkait lebih ketat memantau keadaan calon ibu bersalin tersebut. Selanjutnya, penjemputan menggunakan call center 112 atau ambulans desa. Jika ada tanda persalinan, maka ibu hamil dan keluarga bisa segera menghubungi call center 112 untuk mobilisasi ibu dari rumah ke fasilitas kesehatan atau menghubungi ambulans desa. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan rumah tunggu kelahiran. Rumah tunggu kelahiran ini sebagai rumah singgah untuk ibu dan keluarga yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan. Terakhir, pemulangan pasien dengan ambulans dan ambulans desa. Tantangan dari inovasi, belum semua desa memiliki ambulans desa. Dari 10 desa yang ada di wilayah Puskesmas Kera,
masih ada 3 desa yang belum memiliki ambulans desa. Minimnya kepedulian masyarakat dan keluarga terkait persalinan di fasilitas kesehatan. Mitigasi risiko, melakukan monitoring dan evaluasi inovasi secara rutin, baik melalui pertemuan Lokmin bulanan atau Lokmin lintas sektor, atau rapat koordinasi dalam rangka memonitoring dan evaluasi inovasi ini. Kemudian melakukan KY individu dan kelompok yang melibatkan lintas sektor melalui kunjungan rumah atau di posyandu, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, mengoptimalkan peran aktif kader dalam pendataan dan memotivasi ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan. Dampak inovasi. Angka kematian ibu sebelum inovasi 0 kematian, sesudah inovasi 0 kematian. Angka kematian bayi sebelum inovasi 3 kematian, sesudah inovasi 2 kematian pada tahun 2020 dan tidak ada kematian bayi pada tahun 2021 dan 2022. Persalinan vaskes sebelum inovasi 84,68% dan sesudah inovasi 99,67%. Efisiensi waktu sebelum inovasi tiba di puskesmas 3-4 jam setelah menghubungi petugas, sesudah inovasi tiba di puskesmas 1-2 jam setelah menghubungi petugas. Kepesertaan JKN. Sebelum inovasi masih banyak ibu bersalin yang nonaktif kepesertaan JKN-nya. Sesudah inovasi, semua ibu bersalin aktif kepesertaan JKN-nya. Keikutsertaan ibu mengikuti edukasi persalinan sebelum inovasi jarang mengikuti edukasi dengan berbagai alasan. Sesudah inovasi, ibu dan keluarga berperan aktif mengikuti edukasi persalinan. Agar inovasi ini dapat tetap berlanjut, maka ada 3 strategi yang kami lakukan. Yang pertama, strategi institusional, penguatan regulasi, kerjasama dengan rumah sakit rujukan, dukungan Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Wajo tentang pemanfaatan otodoktro. Yang kedua, strategi sosial. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat berperan. Bupati Wajo dalam hal regulasi dan anggaran, Kepala Dinas Kesehatan dalam hal gencar menggalakkan inovasi bermitra dengan PSC, Dinsos P2 KBP 3A dalam hal pengaktifan kepesertaan JKN sasaran, kemudian Camat Kera dalam hal pembinaan dan pengawasan semua desa kelurahan di Kecamatan Kera, serta konsultasi dengan dokter ahli sebagai pendukung program. Yang ketiga, strategi manajerial, penerapan SOP dalam pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, dan pembinaan terhadap kader secara berkala. Adaptabilitas. Jemari Indah dicanangkan akhir tahun 2019, diuji coba pada tahun 2020 di beberapa desa, dan pada tahun 2021 semua desa kelurahan menerapkan inovasi ini. Pada tahun 2022, inovasi ini telah disosialisasikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Dan tahun 2023, semua puskesmas di Kabupaten Wajo telah mengadaptasi inovasi ini. Inovasi ini sangat mudah diadaptasi karena dapat direplikasi atau diadaptasi perbagian sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki puskesmas yang akan mengadaptasi, tidak harus langsung secara keseluruhan. Kemudian sasaran program, budaya masyarakat, dan karakteristik masalah yang sama. Selanjutnya, sumber daya yang memadai. Hampir semua desa sudah memiliki bidan desa dan hampir semua desa di Kabupaten Wajo memiliki ambulans desa. Kemudian adanya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan dan anggaran dana desa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.